Setelah melakukan evaluasi, petugas kepolisian akan tetap memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow pada saat arus balik Lebaran. Lantas bagaimana mengantisipasi agar kecelakaan tidak terulang pada saat pemberlakuan kontraflow? Sudah bergabung bersama kami pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Darmaning Tias. Pak Tias, selamat malam. Selamat malam, Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Tias. Pak Tias, apakah menurut Anda kontraflow ini tetap layak dipertahankan pasca kejadian untuk mengurai kemacetan yang terjadi pada saat musim Lebaran ini, Pak Tias? Ya, sebetulnya menurut saya kepolisian itu kan sudah punya pengalaman soal kontraflow ya, dengan pengaturan lalu lintas di jalan tol dalam kota maupun tol Jakarta Merak pada setiap hari kerja. Jadi kontraflow ini bukan sesuatu yang baru dan itu dilakukan secara rutin pada setiap hari kerja sejak 3 tahun lalu kalau nggak salah ya. Jadi sebetulnya secara prinsip kontraflow tidak ada masalah. Kontraflow itu kan sebetulnya menambah ruang gerak kendaraan dari lajur yang cukup padat gitu, sehingga dengan adanya kontraflow diharapkan misalnya nanti pas arus balik biasanya cuma ke arah Jakarta 2 lajur, dengan kontraflow menjadi 3 lajur sehingga bisa mengurai lalu lintas. Nah, terkait dengan kecelakaan yang terjadi Senin kemarin, kebetulan pada usai kecelakaan itu saya melewati tol tersebut, saya melihat lalu lintas sebetulnya tidak terlalu ramai. Itu kalau nggak salah rata-rata sekitar 3.200 per jam ya, itu lalu lintas yang tidak terlalu padat. Nah, dengan itu berarti masalahnya menurut saya, dan kalau kita melihat dari bagan-bagan atau gambar-gambar yang ditampilkan, sebetulnya kan persoalannya bukan di kontraflow, tetapi pada, ini dugaan saya ya, dugaan saya pengemudi itu mengalami microslip sehingga microslip sehingga dia nyerong ke kanan. Nah, nyerong ke kanan itu yang kemudian berdampak terjadinya tabrakan gitu. Jadi persoalannya itu bukan karena kontraflow, tetapi karena kelelahan yang dialami oleh pengemudi Grand Max itu, mungkin karena terlalu mungkin ya, dugaan saya mungkin dia terus-menerus mengendarai kendaraan, karena itu kan travel ya. Kalau travel pasti dia akan dikejar oleh waktu, sehingga dia lelah dan kemudian mengalami microslip gitu. Nah, ini yang menyebabkan kecelakaan. Dia nyerong ke kanan. Jadi bukan soal kontraflow. Nah, soal kontraflow kalau belajar dari DKI, baik itu di tol tengah kota maupun tol Jakarta Merak, sejauh ini belum pernah terjadi kecelakaan akibat kontraflow. Artinya dari pengalaman yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun dan baik-baik saja, maka persoalannya bukan di kontraflow tetapi di pengemudi. Nah, apalagi kalau misalnya satu kontraflow itu tidak sepanjang ruas tol Trans Jawa, tapi hanya ruas tertentu. Cara terbaik untuk menyelenggarakan kontraflow itu seperti apa? Bagaimana cara untuk meminimalkan potensi kecelakaan seperti ini di kilometer 58 supaya kemudian kontraflow ini tetap berjalan dengan efektif dan efisien, Pak Tias? Saya sepakat dengan yang dijelaskan oleh Pak Kakor Lantas tadi. Jadi saya kira Pak Kakor Lantas sudah menjelaskan dengan baik langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk mewujudkan kontraflow yang berkeselamatan, yaitu adanya safety car, adanya traffic cone di sepanjang rute yang atau di sepanjang jalur yang diterapkan kontraflow, dan kemudian ada water barrier gitu. Dan tentu
pengumuman-pengumuman di ujung perjalanan itu harus selalu diberikan sehingga pengemudi itu tidak salah masuk ke rute yang dikontraflokan. Dan yang paling penting adalah soal batas kecepatan. Kalau misalnya kepolisian mau menerapkan batas kecepatan 60 kilometer, sorry. Kalau sekarang ini kan aturan di tol itu minimal 60, maksimal 80. Tetapi dalam hal tertentu, polisi kan bisa mengambil diskresi dengan menurunkan kecepatan misalnya maksimal 60 kilometer ya. Memang sedikit akan terjadi pelambatan dibandingkan dengan yang normal, kondisi normal, tetapi demi safety saya kira itu tidak ada masalah itu karena dengan kecepatan yang diturunkan berarti tingkat fatalitas bila terjadi sesuatu itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan misalnya kecepatan sampai 80 km. Jadi langkah-langkah yang mau diambil Korlantas saya kira itu sudah tepat. Tetapi yang tidak boleh dilewatkan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka patuh terhadap aturan dalam berkendaraan itu. Dan yang paling penting adalah disiapkan kendaraannya betul-betul supaya tidak mogok. Sebab kalau misalkan mogok di tengah kontraflow, tentu ini juga akan sangat membahayakan bagi pengguna jalan lain. Gitu. Ya, Pak Tias, apakah water barrier ataupun cone maupun safety car itu sudah cukup untuk kemudian mencegah pengguna jalan yang kerap mengalami microslip itu? Nah, kalau soal cukup dan tidak memang relatif, tetapi itu sebagai satu antisipasi itu akan memberikan guidance baik bagi pengguna jalan maupun petugas itu. Dan saya kira ya itu yang bisa dilakukan di kebijakan kontraflow ini gitu. Tapi yang paling penting memang menurut saya adalah kalau untuk mengurangi microslip itu ya itu adalah pengemudinya. Cuma problemnya adalah terutama angkutan umum ya, ini memang kebanyakan itu mereka kurang tidur selama musim mudik maupun musim balik. Sehingga saya kira yang harus dihimbau adalah para pengusaha angkutan untuk memberikan edukasi dan sekaligus fasilitasi lah kepada pengemudinya supaya mereka cukup beristirahat. Sayangnya ini yang saya amati pada saat pemberangkatan arus mudik gratis kemarin maupun juga selama dalam perjalanan di luar itu pengemudi ini tidak bisa istirahat dengan tenang. Lihat aja mereka itu istirahatnya adalah di bak mobil ya, di bawah di atas ban dan di atas seng, sehingga mereka menyebutnya di hotel ban seng. Nah ini saya kira yang membuat pengemudi itu lelah. Karena itu belajar dari kecelakaan di KM 58 ini, saya kira kita semua harus punya concern untuk memberikan perhatian pada istirahat pengemudi. Baik itu memberikan tempat yang memadai maupun memberikan waktu yang cukup untuk istirahat bagi pengemudi, sehingga ketika mereka mengemudi membawa penumpang, mereka tidak mengalami kelelahan. Gitu. Karena dari berbagai kecelakaan yang ada selama ini, faktor yang paling menentukan adalah pengemudi yang kebanyakan kelelahan. Jadi kita bisa cek di tempat-tempat wisata misalnya, pengemudi itu istirahatnya ada di bak mobil itu yang biasa untuk naruh barang-barang. Nah kita menghimbau kepada ini pelajaran kita semua, kepada Kemendagri, kepada Kementerian Pariwisata,
agar di semua tempat pariwisata itu menyediakan tempat istirahat pengemudi yang memadai. Baik. Sehingga ketika Baik. pengemudi mengantar penumpang di tempat wisata, wisatawannya bisa menikmati wisata, pengemudinya bisa beristirahat dengan nyaman. Sehingga ketika kembali mereka bisa mengendarai dengan tenang juga. Baik, Pak Tias, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Tias. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.